pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita, terutama ini untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani sepenuh waktu, saya ingin ingatkan kita satu hal, bahwa karunia-karunia, kemampuan kita untuk pelayanan itu adalah buah, bukan pohonnya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk anugerah Tuhan bagi kami hari ini, terutama kepada para hamba Tuhan yang mendengarkan program ini. Kami berdoa supaya Tuhan menjamah hati kami, supaya kami mengutamakan persekutuan dengan Engkau, keakraban dengan Tuhan yang kami layani, lebih daripada pelayanan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 3 ayat 13 sampai 19. Markus pasal 3 ayat 13 sampai 19. Tapi kita akan baca hanya ayat 13 dan 14. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Amin. Awal tadi kata firman Tuhan, ia memanggil orang-orang dan mereka pun datang kepadanya.
Jadi saudara sekalian, sebenarnya salah kita kalau kita bersaksi bahwa sebenarnya saya tidak mau melayani Tuhan, tapi dia menarik saya datang kepadanya. Mana ada? Dia baca firman Tuhan di sini bahwa melayani Tuhan itu adalah sukacita. Kita suka rela, ya. Sukacita dan sukarela itulah kunci pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau saudara merasa terpaksa terus-menerus melayani Tuhan, terpaksa untuk berkhotbah, terpaksa untuk begini begitu, saudara salah jurusan saudara sekalian. Ini Pak Tua ini 17 tahun menjadi dosen di sekolah teologi. Dan saya ketika mendengarkan kesaksian para mahasiswa baru, saya tahu orang ini tidak lama lagi angkat koper, istilah kami di sekolah teologi, di asrama. Oleh karena apa? Kesaksiannya ialah satu, menjelek-jelekan orang tuanya. Mungkin memang betul orang tua kita jelek, tapi pantaskah kita di depan umum menjelekkan orang tua kita? Ini salah satu yang payah. Kedua ialah selalu mengatakan, sebenarnya saya tidak tertarik jadi hamba Tuhan, tetapi ada Roh Kudus mendorong. Siapa yang bilang? Ini Alkitab ini bilang, saudara sekalian, baca baik-baik. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Ia menghendaki, tetapi perhatikan, dan mereka pun datang kepadanya. Mereka datang dengan sukacita dan sukarela. Itulah yang saya alami. Ya. Ketika Tuhan memanggil saya melayani Tuhan 1974, saya sudah langsung tertarik. Ya. Saya pergi dengan sukacita. Banyak halangan saudara sekalian. Saya terpanggil dari hutan sana, dari kampung. Dan waktu itu musim kemarau. Mana ada perahu motor atau apa yang berani lewat? Ya. Di kampung saya itu sungainya banyak jeram-jeram, saudara sekalian. Tapi saya berdoa, Bapa, dalam nama Yesus, minta Tuhan gerakanlah satu kapal atau satu kapal motor untuk lewat hari ini. Saya sudah siapkan barang-barang. Mujizat terjadi. Lewatlah itu kapal motor dari Kodim, tentara. Dan beliau kenal dengan saya karena saya pernah tinggal di batalion waktu itu, tinggal di rumah tentara SMP dan SMA. Jadi saya kenal dengan beliau ini. Waktu saya lambai tangan, kami biasa begitu di Kalimantan, dari pinggir saya lambai tangan begitu, dia langsung singgah dan ikutlah saya sampai sekarang menjadi hamba Tuhan. So lihat, sukacita dan sukarela melayani Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara perhatikan baik-baik di sini. Saya sudah katakan dari awal tadi bahwa karunia dan kemampuan kita melayani Tuhan disebabkan karena ini kuncinya. Ayat 14, ia menetapkan 12 orang untuk apa? Menyertai dia. Bersama-sama dengan dia. Kita tahu nyanyian I have decided to follow Jesus. Itu follow Jesus, pengikut Tuhan. Ya. Bahasa kampung kami saudara sekalian, saudara menyaksikan program ini sekarang, saya ingin untuk mengajak kita ingat lagi bahasa kampung kita. Waktu saya mulai ingat sesuatu, saya dengar bahasa dari bapak mama saya mengatakan bahwa menjadi Kristen sama dengan nurut, mengikut, menurut. Ya, bukan menurut dalam bahasa Indonesia. Menurut itu artinya ikut begitu. Dan benar saudara sekalian, sebenarnya menjadi Kristen itu adalah pengikut Kristus. Dan sekarang saya mengatakan bahwa hamba-hamba Tuhan, ingat ini baik-baik. Juga saudara yang melayani Tuhan sebagai majelis gereja dan lain-lain.
bahwa persekutuan kita yang utama adalah dengan Yesus. Bersekutulah akrab dengan Yesus, berdoalah, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Rajin bersekutu dengan Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan, itulah yang menjadi kunci keberhasilan pelayanan saudara-saudara sekalian. Dan saya sudah mengalaminya. Itu sebabnya saya bangga kepada Tuhan yang sudah mengajar saya dari ayat firman Tuhan ini, bahwa persekutuan saya dengan Tuhan Yesus lebih penting daripada semua pelayanan yang lain. Jaga baik persekutuan saudara dengan Tuhan, maka Tuhan akan membuat buahnya. Saudara diberi kemampuan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kami sungguh-sungguh berdoa supaya Tuhan menolong, sehingga oleh anugerah Tuhan, semua pemirsa dan jemaat yang menyaksikan program ini mengalami satu kehidupan yang mempunyai kerinduan besar bersekutu dengan Tuhan, dan kemudian dapat menjadi saksimu di mana saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.